Oke teman-teman, ini adalah video tutorial lanjutan daripada prerequisite tesis dari video sebelumnya. Kali ini melanjutkan tutorial pengaplikasian prom untuk bab 1. Pertama-tama kita melihat dulu, kita siapkan dulu Scholar AI-nya sebagaimana tutorial sebelumnya. Kemudian kita persiapkan promnya. Oke, ini prom tesis untuk pendahuluan. Caranya adalah yang pertama kita kopas isi dari promnya, kemudian kita kopas ke AI Scholar. Sini ada beberapa data wajib yang harus diisi. Yang pertama adalah judul penelitian, metodologi, pendekatan, fokus permasalahan, rumusan masalah, dan tahun publikasi. Kebetulan dalam tutorial ini saya telah menyiapkan satu judul daripada rumpun ilmu hukum keluarga. Oleh sebab itu di sini saya akan langsung mengisi judul status anak di luar perkawinan yang sah dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam kali ini metodologinya adalah kualitatif. Oke. Untuk tutorial kali ini kita hapus selain kualitatif, kemudian pendekatan. Tergantung kalian sudah mempunyai modal MedPen yang mendalam atau belum, atau sudah mempunyai pendekatan yang telah disiapkan seperti fenomenologi, grounded theory, atau mungkin explanatory atau yang lainnya. Bisa langsung memilih salah satu. Akan tetapi kalau belum mempunyai pandangan, tulis saja sesuaikan. Nah, ini sebagai solusi apabila teman-teman belum mempunyai pandangan. Karena kalau di tutorial ini dijelaskan, ya nanti menjadi mata kuliah MedPen. Oke. Fokus permasalahan tergantung teman-teman sudah mempunyai fokus permasalahan daripada tesis ini atau belum. Kalau belum, tulis saja sesuaikan. Nah, karena dalam tema ini banyak fokus masalah, misal di pertimbangan hakimnya atau di pemaknaan hakim terhadap permasalahan tersebut, atau pemahaman orang yang bersengketa, atau arah dari perkara itu sendiri. Nah, rumusan masalah tesis, pada dasarnya rumusan masalah dalam tesis itu cukup satu, akan tetapi dikembangkan menjadi satu rumusan masalah besar dan rumusan masalah yang mendukung. Dalam hal ini biasanya kampus itu antara 2 atau 3. Tulis saja sesuaikan. Bisa dua rumusan masalah, 3 atau dan seterusnya. Tergantung kebiasaan dari kampus kakak-kakak atau karakteristik pembimbing masing-masing. Kemudian tahun publikasi ini standar, ya. Publikasi 5 tahun atau mungkin kampus mempunyai standar tersendiri. Setelah ini diisi, ini ada pilihan contoh struktur penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, karena ini kualitatif, maka yang kuantitatif kita hapus. Oke. Nah, kita tinggalkan yang kualitatif, yang sifatnya induktif. Ini sudah. Untuk subbabnya sudah ada semuanya. Oke, pembatasan referensi di sini sudah ada. Kalau gitu langsung kita klik. Oke teman-teman, ini kan sudah disajikan poin-poin struktur dari bab 1, dari mulai pembahasan mikronya, makronya, kemudian state of the art atau posisi penelitian di antara penelitian yang sudah ada, bukti-bukti empirisnya dan lain sebagainya. Oke, dalam hal ini yang kita skip hanya kerangka pemikiran dan metodologi penelitian. Ini disesuaikan dengan pedoman penelitian yang ada di kampus kakak, menggunakan IMRAT atau menggunakan yang kontemporer. Kalau menggunakan IMRAT, maka kerangka pemikiran nanti masuk bab 2, metode penelitian masuk bab 3 kalau IMRAT. Kalau yang terbaru yang sering digunakan di dalam jurnal-jurnal, maka ini dalam tesis, disertasi, skripsi bisa masuk di bab yang kerangka pemikiran dan metodologi bisa masuk di bab 1. Oke. Setelah itu kita setuju saja, langsung setuju agar pekerjaan dilanjutkan. Oke, kita ketik setuju. Oke. Sekarang sebagai catatan dalam Scholar AI itu biasanya standar penulisannya jumlah paragrafnya itu ya standar antara 10, 12, 15. Nanti bisa disesuaikan
disesuaikan dengan kebijakan kampus atau gaya dari pembimbing kakak masing-masing. Apabila pembimbing kakak masing-masing itu suka dengan latar belakang yang panjang sampai 12 halaman dan lain sebagainya, nah ini kita kopas. Oke, sorry, ini kita kopas, kemudian kita masuk ke cloud. Oke. Bagaimana caranya? Kita merujuk ke prompt, bawahnya di prompt tadi. Ini untuk merespon. Alihkan kita kopas prompt ini yang berisikan perintah atau prompt kepada cloud agar mengembangkan jawaban dari Scholar AI tadi untuk dikembangkan bagaimana keinginan pembimbing kakak. Oke, kita sini ada, terlalu banyak yang di kopas. Oke, sajikan latar belakang dalam mungkin 20 paragraf, kemudian dalam bentuk paragraf naratif karena latar belakang tidak ada poin-poin, dan tentu tanpa poin-poin. Oke, kita klik di sini. Sembari menunggu jawaban dari cloud, kita bisa kembali lagi ke AI Scholar tadi. Oke. Karena ini penelitian di bidang saya, maka tanpa ngecek ya, tanpa kita cek referensi-referensi ini, saya sudah tahu kalau semua ini real, sesuai apa adanya. Memang ada di dalam platform-platform jurnal yang ada. Tapi kalau kakak tidak mengetahui referensi-referensi ini, ya ini tinggal klik saja. Oke, untuk ngecek apakah penelitian ini ada. Oh, ternyata tidak ada. Berarti AI di sini halu dalam menulis doi. Akan tetapi apakah halu dalam menulis bukunya atau referensinya? Nah, kita cek saja di Google. Oke. Enter. Nah, ini ada. Nah, Google Book-nya ada. Di jurnalnya juga ada, langsung bisa di-download. Yasir Audah, Makosid Sari, AS Philosophy of Islamic Law. Ya, ini membuktikan bahwasanya referensi yang disajikan oleh Scholar AI itu memang benar adanya, bukan halus semata. Sedangkan kalau penulisan doi yang kemudian halusinasi, ya namanya robot ya, pasti ada kekurangan. Sudah bukan rahasia lagi. Nah, ini doi-nya juga ngarang ini. Kita coba cek bukunya, apakah atau jurnalnya, apakah memang ada. Oh, ada teman-teman. Nah, di sini Authority, Continuity, and Challenge in Islamic Law. Oke, dari 2 sampel tadi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya referensi yang disajikan oleh Scholar AI ini bukan fiktif ya, bukan halusinasi, akan tetapi memang apa adanya. Oke, kita kembali ke cloud. Kita ke GPT dulu. Untuk mempersingkat waktu pekerjaan kakak agar tidak membuang-buang waktu, bisa kita lanjutkan pembahasannya ke buatkan rumusan masalah. Ini ternyata masih per seksi. Oke. Kalau ingin melanjutkan, tinggal lanjutkan saja. Oke. Lanjutkan subsection. Ini jawaban dari konteks makronya. Oke, tadi konteks mikro. Ini diulang-ulang sampai keseluruhan pembahasan daripada struktur terselesaikan. Baru kemudian kita melanjutkan ke struktur rumusan masalah hingga selesai dari ini. Kita ketik saja lanjutkan pekerjaan menuju, typo. Sembari menunggu pekerjaan daripada AI selesai, kita kopas yang dari cloud tadi. Oke, kita kopas, mana ini kopasnya. Kemudian kita masuk ke Word yang telah kita siapkan. Tinggal misalkan kita kasih judul bab 1 pendahuluan. Oke, langsung saja kita kopas. Tinggal ditata sesuai dengan gaya selingkung yang ditentukan oleh pedoman penelitian teman-teman sendiri. Oke, kita kembali ke GPT. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Oke, kemudian rumusan masalahnya, karena request-nya saya tadi 2. Satu yang rumusan masalah utama, kemudian rumusan masalah pendukung. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan selesai. Kita kopas.
Kemudian kita pindah ke draft yang kita persiapkan untuk mengerjakan tesis ini. Akan simpan agar tidak hilang. Oke, cukup video tutorial untuk bab 1. Untuk bab 2 kita lanjutkan di next video. Jangan lupa subscribe.